Saya sebagai rakyat jelata juga turut mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua MK kita dan juga adik dari Presiden Jokowi karena saat ini telah menikah. Selamat menempuh bahtera rumah tangga. Tapi harus ada tapinya. Saya sebagai rakyat jelata merasa khawatir jangan-jangan pernikahan ini ada muatan politisnya. Kan memang dari dulu, dari zaman Fir'aun Jebrod, yang namanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara, pernikahan yang dilakukan oleh para menteri, para petinggi negara, ini selalu ada muatan politisnya. Dan dengan Bapak Presiden mengikat Bapak Ketua MK ini menjadi keluarganya, kami rakyat jelata atau saya lah ya, merasa khawatir jangan-jangan pernikahan ini dilakukan untuk memperkuat posisi dinasti Bapak Jokowi di pemerintahan Indonesia setelah kemarin anaknya sudah menjadi seorang wali kota. Dan kalau melihat waktu itu MK sempat menolak gugatan presidensial threshold 0% yang diajukan oleh para rakyat jelata waktu itu, sebenarnya memihak kemana? Kan kalau kayak gini sudah jelas kedekatan yang terjalin antara Bapak Presiden Jokowi, Ketua MK, dan juga partainya Bapak Presiden Jokowi, ya enggak? Sehingga menurut hemat saya nih, ada baiknya Bapak Ketua MK setelah pernikahan ini mundurlah. Biar apa? Biar tidak muncul kecurigaan-kecurigaan, fitnah-fitnah, hujatan dari rakyat jelata seperti kami. Dan kenapa saya berpikir sebaiknya Ketua MK mengundurkan diri dari jabatannya? Karena saat ada hubungan kekeluargaan yang terjalin antara Ketua MK dan juga Presiden, ini sangat berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Karena memang MK ini kan pengadilannya pemerintah ya, mulai dari sengketa pemilu, sengketa kekuasaan, pengesahan undang-undang, pembubaran parpol, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan memang antara Ketua MK dan Presiden ini tidak bisa bersikap profesional, jadi banyak mengedepankan hubungan keluarga, bahaya banget. Jadi kan Presiden seakan-akan tidak ada hakimnya, tidak ada pengadilannya, bisa dikatakan seperti itu. Ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, baik Presiden maupun Ketua MK bisa tetap profesional, tapi ya tetap loh, sebaiknya ya mengundurkan diri aja lah dari Ketua MK. Demi apa? Demi cinta. KKN semakin menggila. Jika melengsarkan Pak Harto karena KKN, dosa besar jika dia melihat situasi saat ini. Dilansir dari akun Twitter @donadam68. Sementara itu, berikut komentar dari warganet. Sekarang jadi tahu kalau reformasi 98 alasannya adalah karena tidak dapat bagian. Ayo Don, bagian sebagian pihak ikut 98 dulu, barangkali cuma karena gak kebagian aja. Cek track record pasca 98 hingga hari ini. Reformasi 98 bukan memberantas KKN, tapi cuma ingin menggantikan peranan saja, ujar Alexander. Lebih gila, gilanya sekarang ambyar. Kok bisa benar sekali? Rupanya menumpang gelap bonceng gerbong reformasi atau nyungsep jadi supir gembong, ujar Sri Kandi. Melengsarkan Pak Harto dengan alasan KKN supaya bisa merasakan juga enaknya KKN, ujar Nepilax. 1,2 titik gak apa-apa koma, ujar Saiful. Lego. Reformasi melengsarkan Pak Harto itu karena nggak kebagian kue kekuasaan. Dukung juga nggak leluasa bergerak mengatur negara. Alasan KKN dipakai supaya aman melengsarkan Pak Harto. Buktinya sekarang KKN lebih gila
dan terangan kalian semua diam. Ujar Rini. Bacot mulu, kapan turun? Kita butuh pergerakan, bukan hanya bacot. Ada di media sosial, ujar Gea. Coba ditanya sama aktivis 98 yang demo waktu itu. Apa keluarga jadi wali kota dan MK jadi ipar? Kategori KKN apa tidak? Entah kalau KKN itu desa penari, ujar Rambo. Dulu 1998 mereka bergerak karena gak dapat jabatan, buktinya banyak sekarang mantan 1998 yang pada diam karena sudah dapat jabatan empuk. Betul, ujar Sony. KKN hanya satu sebab yang lebih fatal. Tidak ada demokrasi politik karena semua kekuatan didominasi tentara. Rakyat sipil hanya jadi objek, ujar Joko. Tanya tuh Pak Rizal yang sembunyi di cendana, ujar Andis. Ternyata figur Mbah Harto menjadi tolak ukur kesuksesan para reformasinya ya. Banyak pejabat now yang mau kayak pengusaha 98 KKN plus kesuksesan kesengsaraan rakyat, ujar Kiwo. Ternyata lebih cerdik dari Pak Harto dalam hal KKN loh ya. Yang lain KW semua. Gak ada yang bergerak, semuanya ada pemilu dan ada yang milih, dan yang milih lebih banyak, ujar AC. KKN belum sah jika anaknya yang satu lagi belum jadi Perdana Menteri, ujar Salim. Lagi mana mau bergerak pelakunya sekarang, malah mereka-mereka itu. Apa capres yang akan datang akan begini juga jadi ragu untuk hadapi 2024? Ura, hancurkan KKN. Demokrasi pencegahan sepanjang sejarah, ujar Negeri Panggung. KKN makin gila, ini baru 8 tahun. Tahun 1998 terjadi reformasi menurun Presiden Soeharto, pemberantas KKN dan nepotisme. Namun, lihat apa yang terjadi sekarang, anak dan menantu ikut duduk sebagai kepala daerah. Reformasi daerah seolah gak ada artinya, ambisi kekuasaan dan fulus mendominasi di atas segala-galanya. Makhluk-makhluk ini harus bertanggung jawab. Sedih bang kalau ngomongin reformasi, ujar Denny Ikhwan. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.